saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, and I would give it up, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. Yeah. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time.
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Login Sentul Hotel pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2012, dalam acara Malam Pengantar Tugas Mahasiswa Program Studi Strategi Peran Semesta Kohort 5. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini mahasiswa Program Studi Strategi Peran Semesta telah menyelesaikan serangkaian proses akademik di Universitas Pertahanan. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, kami mengundang Kolonel Wibisono selaku Ketua Senat untuk menyampaikan kata sambutan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang pada acara pengantar tugas di Ballroom Hotel Rote. Yang terhormat Bapak Rektor Unhan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Wayan Widyo MPhil. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Saifuddin Tipe, Rektor Unhan periode pertama. Yang kami hormati para pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan Universitas Pertahanan Indonesia. Yang kami banggakan para dosen yang kami pandang telah ikut memberi pengaruh konstruktif dalam perjalanan kegiatan pengajaran. Izinkan kami menyebutkan secara alfabet Bapak Dr. Bantarto Bandoro, Ibu Dr. Poppy Setiawati. Yang kami hormati para senior alma mater Universitas Pertahanan Indonesia, dan khususnya para senior alumnus program studi Strategi Perang Semesta. Dan yang kami cintai, mahasiswa program studi Peace and Conflict Resolution dan mahasiswa program studi Asymmetric Warfare pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia, dan secara khusus rekan-rekan mahasiswa program studi SPS tahun 6. Kami mohon berdiri, Pak. Terima kasih. Para hadirin Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang telah berkenan hadir pada acara malam ini. Pertama-tama, dengan kerendahan hati kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sejenak menaikkan puji dan puja atas nikmat, rahmat, dan karunia kehidupan
yang telah diberikannya kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita semua tetap diberi semangat dan sehat walafiat di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara pengantar tugas, adalah suatu penghormatan bagi kami mahasiswa pasca sarjana program studi strategi perang semesta. Di tengah-tengah kita semua telah hadir Bapak Laksamana Madya Dokter. Ini kami mohon maaf, ini tadi ada disampaikan Bapak Kaprodi, Bapak Rektor berhalangan. Beliau adalah sebuah ikatan silaturahmi yang sangat apresiatif bagi segenap mahasiswa yang membanggakan kita semua. Maka tidak berlebihan kami memberi hormat kepada Bapak Rektor. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu sepanjang setahun telah kami tempuh dengan berbagai suka dan duka, banyak pengetahuan dan pengalaman belajar yang memberikan kepada kami cara pandang yang lebih komprehensif tentang strategi dan ilmu pertahanan. Dan semuanya berujung pada penciptaan peningkatan nalar akademis mahasiswa dalam tugas akhir yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis tesis penelitian. Bertitik tolak dari pengalaman mahasiswa SPS dalam penyusunan konsep proposal, penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian, hingga tercetus bagaimana solusinya agar dapat dicapai manfaat praktis supaya mahasiswa tidak perlu berulang kali membuat kesalahan yang sama dalam proses penulisan tugas akhir. Sedangkan manfaat teoritisnya adalah opsi pedoman penulisan tugas akhir apabila telah dilakukan pengujian dan disepakati menjadi salah satu keputusan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Tuhan. Perbedaan yang signifikan terletak pada satu, telah mengacu pada referensi American Physiological Association versi ke-6. Dua, mencoba mendeskripsikan proses kegiatan pembuatan tesis mulai tahapan gagasan, penyusunan proposal hingga tahap penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian. Tiga, yang cukup signifikan dan tidak dapat dikesampingkan adalah ketentuan dan larangan tentang tindakan plagiat. Gagasan kedua, konsep platform website Ikatan Alumni Strategi Perang Semesta, disingkat IKSPS, yang telah dirancang sementara dengan model dan tampilan yang masih bersifat kebutuhan minimum, masih memerlukan banyak masukan dan pandangan dari senior dan sivitas akademika, dengan harapan nantinya bisa diputuskan oleh rektorat apakah layak untuk dapat mengisi konten dan melengkapi fitur alumni pada website Universitas Pertahanan Indonesia di protokol www.idu.ic.id dengan fasilitas lain yang secara bertahap dan bertingkat menjadi public recognition dengan dasar tampilan sederhana. Sejak saat ini sudah dapat diakses melalui www.iksps.com. Beberapa implikasi teknis dan administrasi yang memerlukan atensi bersama antara lain: satu, platform website ini masih statik, belum dapat diupdate setiap saat. Dua, durasi uji coba hingga Desember 2014 dengan memanfaatkan sementara domain.com dengan pembiayaan untuk sewa domain hosting telah dibayar di muka untuk durasi 1 tahun hingga September 2015.
Tiga, yang terpenting adalah website IKA SPS dipandang layak dan reliable sebagai wadah ikatan alumni dan link website Universitas Pertahanan Indonesia. Maka sangat dibutuhkan tenaga administrator yang tepat, yang tetap dan profesional, serta pendaftaran ulang domain hosting yang proporsional dalam domain ac.id yang difasilitasi oleh pemerintah untuk bidang kependidikan. Bapak Rektor dan hadirin yang kami banggakan, waktu seminggu ke depan merupakan masa penantian yang harap-harap cemas dan bahagia, tapi kami juga mengemban tugas lebih berat, tugas Tridharma. Kami telah dididik menjadi intelektual Indonesia yang berintegritas dengan penguasaan atas penelitian dan pengembangan ilmu yang patut dimanfaatkan ke dalam wujud pengabdian masyarakat yang makin sejahtera dan berkeadaban. Untuk itulah pada kesempatan yang baik ini kami memohon doa dan restu Bapak Rektor beserta Sivitas Akademika Unhan untuk kami dapat dilapangkan dalam menempuh medan tugas dan pengabdian dimanapun kami telah berada, dan kami dapat dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik dan kehormatan alma mater Unhan dalam setiap kesempatan. Tegurlah kami apabila kami ada di jalan yang salah, dan kami siap memperbaikinya. Ingatkanlah kami apabila kami lalai dalam mengemban Tridharma, karena kami juga bagian integral dari keluarga besar Universitas Pertahanan Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan dengan tulus ungkapan permohonan maaf atas sepanjang setahun ini kami belajar di Unhan yang tidak luput dari ucapan, pikiran, ataupun sikap yang tidak sepatutnya disampaikan. Semuanya itu kami sadari bahwa tidak pernah ada sebersih kebencian atau dendam dalam hati maupun pikiran kami. Dan kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi sukses, prestasi, dan keunggulan bagi alma mater Unhan maupun Sivitas Akademika dimanapun berada dalam berbagai posisi dan kondisi apapun. Amin. Demikianlah sambutan kami sebagai semoga berkenan dan makhluk dengan perhatian dan kehadiran serta dukungan Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau dari Bisu. Sambutan Wakil Rektor 2 Universitas Pertahanan kepada yang terhormat Bapak Mayor Jenderal Iwayan Midio MPhil, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Unhan pertama, karena beliau tidak demikian yang sudah hadir bersama kita pada malam ini. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Marsda TNI Suparmanjaka, MSc Han, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Bapak Mayor Jenderal TNI Marinir Setu Anwar, yang saya hormati Bapak Ketua LP2M Bapak Marsda TNI Joko Suno MM, dan khususnya kepada Ketua Senat yang sudah merancang kegiatan ini, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat Unhan, dan yang saya hormati, saya banggakan para mahasiswa
Strategi Perang Semesta Kohort 5 yang berbahagia pada malam ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan malam ini kita diberikan kesempatan bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Dan di depan kita sudah ada tumpeng ini. Itu kebahagiaan kita akan kita tuangkan di sini. Kemudian saya menyadari bahwa sejak dibukanya pendaftaran untuk masuk Universitas Pertahanan pada tahun 2013, saya melihat antusiasnya cukup banyak, ada yang diterima, ada yang tidak, dan sebagainya. Kemudian dalam proses perjalanannya ternyata memang khusus untuk kohort 5 ini SPS, seperti kalau saya pribadi kasihan nih. Kenapa demikian? Karena 3 kali diperiksa sama inspektorat. Itu luar biasa, tidak ada sekolah yang mahasiswanya diperiksa 3 kali. Kami dari unsur pimpinan Unhan, kemudian seluruh staf dan sebagainya, mau tidak mau harus menyampaikan permohonan maaf. Inilah kondisi yang kita hadapi, suatu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Dan kalau itu memang hal-hal yang tidak baik, mohon dapatnya jangan dibawa keluar. Karena itu bukan rancangan kita. Mungkin kalau itu kehendak Tuhan, itulah kita diuji. Sehingga cukuplah sampai di sini hal itu, dan kita berharap ke depan pun itu tidak akan terjadi. Setidaknya sepanjang saya jadi wadah kedua lah. Tadi disampaikan Universitas Pertahanan mendidik program S2, yaitu pemikir-pemikir dan lain sebagainya. Saya ingin juga menyampaikan satu hal yang penting. Pada waktu saya masih kuliah, dosen kita ada di sini, dosen saya ada di sini, Bapak Dr. Sanfil Dipti, dosen saya di UNJ. Beliau yang ngasih ilmu banyak, khusus masalah manajemen. Tetapi di bagian kepemimpinan kami berdiskusi tentang apa itu intelektual dan apa itu profesional. Saya membuat semacam hasil riset singkat gitu. Kalau intelektual itu berbanding lurus dengan knowledge, kemudian moral, dan berbanding terbalik dengan kemunafikan. Kira-kira kalau dikasih angka bisa terjawab ya. Kalau profesional, knowledge, saya ulangi, keterampilan, berbanding lurus dengan keterampilan, moral, dan berbanding terbalik dengan kemunafikan. Nah, kalau orang sudah menyatakan dirinya intelektual, mesti nilai kemunafikan kecil, moralnya akan tinggi, otomatis intelektualnya tinggi sekali. Demikian juga profesional. Tetapi kalau kemunafiknya besar, mesti moralnya kecil itu. Sepintar apapun dia tidak bisa mengklaim. Pangkat apapun, titel apapun dia pakai, ya kira-kira kalau boleh saya katakan sama dengan maling bertitel saja. Ini yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang dihadapi tadi selama setahun ini. Mudah-mudahan kalau para alumnus nanti masuk ke Unhan, coba itu ditimbulkan di dalam hatinya untuk mendorong Unhan sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak pendiri kita, pendiri Unhan ini, beliau rektor pertama kita dengan seluruh yang terlibat sebagai founding fathers Unhan, yaitu menjadi world class university. World class university itu kalau isinya unsur-unsur yang hanya untuk mencapai kepentingan pribadi, kemudian perilakunya tidak baik, ini yang dituntut adalah identitas moralnya yang baik. Kemudian nasionalismenya menjiwa persatuannya, bersatu untuk mempersatukan Unhan ke dalam ini. Kemudian identitasnya sama, integritasnya juga sama. Baru bisa kita menuju world class. Jadi orang perorangan ini bukan kalau tidak orang perorangan ya
Untuk apa ada world class? Itulah yang ingin saya dorong. Kalau Anda menyatakan diri tamat Unhan sebagai S2, kemudian maju dengan integritas, kemudian jiwa nasionalisme dan identitasnya, yang sebagai orang tamat Unhan, maka intelektual profesionalnya ingat 3 unsur itu, 2 berbanding lurus, 1 berbanding terbalik. Mudah-mudahan dengan sedemikian, kalau Anda jadi pemimpin di sini, pemimpin Unhan 5 tahun atau 5 atau 10 tahun ke depan, kejadian tentang 3 kali diperiksa oleh inspektorat itu tidak mungkin kita ulangi lagi. Itu pesan saya. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi kemarin cukup sampai sini dan ke depan tidak kita ulangi, karena pesan saya tadi, intelektual dan profesionalisme dengan perbandingan unsur 3 tadi, 2 di atas lurus, berbaliknya 1. Itu adalah kaitannya dengan pengalaman setahun saya mendampingi ini, tapi ternyata kita menemukan kondisi yang demikian. Kemudian yang terakhir, bahwa nanti pada tanggal 9 mudah-mudahan semuanya bisa diwisuda. Kemudian beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, mungkin Menteri akan hadir dan beliau sudah akan jadi, dan beliau akan memberikan sambutan sekaligus membagikan buku juga nanti kepada seluruh hadirin. Dan tadi saya dengar informasi ada Bapak mantan rektor juga ingin membagi buku. Nanti mekanismenya kita akan atur sedemikian rupa. Ini akan mengantar para alumnus nantinya akan jadi alumnus untuk bertempat tugas bertugas di tempat yang baru. Kami sebagai unsur pimpinan maupun staf yang menyelenggarakan pendidikan sini memberikan doa dan harapan. Doanya tentu setelah ini tidak ada yang menempati, kalau di angkatan darat itu komisi 8. Kemudian di angkatan laut kelompok-kelompok khusus maupun di udara. Tapi kalau dari sipil saya kira langsung dipakai, karena diketahui memang ilmunya sudah lebih dari sebelumnya. Jadi untuk itu pesan saya yang terakhir, jangan berharap dapat jabatan setelah ini, tetapi tunjukkanlah surat tamat dari Unhan itu kita memiliki kelebihan. Dari kelebihan itu orang akan menilai. Dengan kata lain, juallah kemampuan kalian. Kalau kalian tidak menjual setelah tamat, menunggu, mengeluh, dikasih tugas, menghina, itu alamat tidak akan pernah tercapai cita-citanya, baik cita-cita di sini maupun di penugasan nantinya. Saya mendapatkan satu ilmu yang baik dari senior yang paling tidak saya suka. Pada waktu di Kodam, Pak Ben Dialat, saya membantu karena dia infanteri, saya katolik, bermusuhan. Tetapi suatu ketika saya bertugas di India, ketemu dengan beliau dan nginep di rumah saya. Saya perlu sebutkan namanya. Ada pejabat di tingkat provinsi sekarang dan tingkat nasional. Rupanya beliau tahu saya. Ceritanya ada banyak komentar tentang di penugasan Kodam. Yang kalau kamu ingin jadi jenderal mudah katanya. Apa Pak sebelum? Pertama, jangan suka ngomel. Laksanakan semua tugas. Diam saja. Mesti akan jadi jenderal. Saya salahnya saya suka ngomel katanya. Sehingga saya pernah jadi panglima walaupun waktu dia datang bintang 2. Itu kira-kira tips terakhir kalau memang sudah tugas walaupun sebagai staf khusus gitu, cari tugas. Karena saya juga pernah jadi staf khususnya Bapak mantan rektor ini. Habis sekolah datang dan nganggur juga. Saya tidak pernah pulang duluan dari jam dinas itu. Kan beliau karena sibuk kuliah dan sebagainya mesti tahu siapa perlu di kantor. Yang ada saya sore-sore sehingga dikasih tugas sama beliau menyusun RPP-nya Unhan dan lain sebagainya, sampai dengan ditanya, kamu kok tidak memasukkan orang ke pelatih? Padahal pesannya
sebelum ada video Bapak Rektor jangan coba-coba katanya Pak Nano dulu, sehingga entah dari mana doanya beliau saya jadi kalau humas akhirnya itu karena beliau. Artinya beliau tidak pernah ngeluh gitu. Saya tidak pernah ngajarkan tugas Pak Bekti itu, tidak pernah ngeluh. Tanpa surat perintah tidur malam-malam menyelesaikan LPP itu, yang lain dari surat perintah kecuali saya sampai tuntas selesai. Itu karena saya ingin mempraktekkan senior saya dulu yang saya tidak suka kasih petunjuk ke saya. Saya praktekkan sama Bapak mantan rektor waktu dirjen saya. Itu intinya teori saya, teori Bapak itu sudah saya buktikan dan benar. Kalau Anda ngoceh terus atau ngomel terus, menghina, dan kebahagiaan. Saya ngomong bisa gitu karena sudah bintang 2 maksudnya. Jadi tidak benar bintang itu turun kelihatan pada waktu malam, tidak benar. Saya malam itu tidak pernah keluar, masih di kantor itu. Kalau dulu kan kalau mau bintang seringlah keluar malam katanya. Sekarang di kamar aja kerjakan tugas. Jadi ilmunya sudah saya buktikan, teori itu sudah saya buktikan. Juallah kemampuan kalian sehingga dipercaya oleh pimpinan. Jangan menuntut, saya yakin kalau kalian menuntut tidak akan ada. Dan itu sudah saya buktikan, tidak pernah menuntut. Tahu-tahu jadi wakil 3 keunggulan bintang 2. Luar biasa menurut saya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Pak Wayan itu diunghankan, itu urusan dia. Tapi bagi saya itu luar biasa. Saya ngikuti Pak Saiful. Kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan mewakili rektor. Mudah-mudahan apa niat baik saya memberikan semacam nasihat, kemudian menyampaikan permintaan maaf atas segala hal yang kita hadapi bersama, bukan hanya para mahasiswa saja. Kami juga menyadari bahwa ada sesuatu kesalahan kita semua. Tidak ada niat untuk menjelekkan atau mendorong-dorong supaya Anda tidak suka dan sebagainya. Tapi harapan kami, mari kita hilangkan, karena ke depan Anda akan mengisi tugas-tugas yang ada di sini. Anda juga akan sebagai tongkat estafet berikutnya. Kalau kami dengan Pak Saiful, Pak Parman mungkin 2 tahun, 1,5 tahun, 3 tahun dah berhenti jadi pejabat struktural. Dengan Pak Joko juga Anda akan mengisi. Sehingga pesan saya, mari kita dukung. Mudah-mudahan dosen tetapnya bisa, sehingga kami yang akan pensiun bisa lanjut sampai 7 tahun. Demikian yang saya sampaikan. Saya menyadari penyampaian saya ini tidak sempurna, mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhir dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas kata sambutan yang telah Bapak Wakil Rektor 2 berikan. Selanjutnya dilakukan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kolonel Janus Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengadahkan hati untuk berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersyukur dapat merasakan salah satu nikmat darimu, berkumpul dalam malam pengangkat tugas Prodi SPS Kor 5 Universitas Pertahanan. Ya Allah, tidak akan pernah cukup rasa syukur dan terima kasih yang kami panjatkan atas segala karunia yang Engkau limpahkan kepada kami.
sejak awal kami menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses dan sampai di penghujung tahun akademik. Ya Allah ya Karim, umpamkanlah kepada kami kemampuan untuk mengenalkan ilmu yang telah kami dapatkan di alma mater kami tercinta ini, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang telah akan kami hadapi, sehingga kami dapat selalu berbagi nikmat dan anugerah-Mu pada sesama dengan limpahan rahmat dan kasih sayang. Ya Rabbana, terangkanlah selalu hati dan jalan kami, agar kami selalu dapat menegakkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, dan teguhkanlah kami untuk selalu melangkah di jalan kebenaran yang bertabuh cahaya. Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan keluarga kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, serta hindarkanlah kami dari perbuatan aniaya dan zalim. Ya Allah, berkenanlah permohonan kami, hanya Engkau yang Maha mendengar dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur secara simbolik. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Kolonel Octav Ferdinand, dan untuk itu kami juga mengundang yang terhormat Mayor Jenderal TNI Iwayan Widio MPhil selaku Wakil Rektor 2 Universitas Pertahanan untuk menerima potongan tumpeng. Bapak Wakil Rektor mohon untuk tetap berada. Ikatan Alumni SPS Unhan oleh Bapak Boy Bayu kepada Universitas Pertahanan yang akan diserahkan kepada Bapak Wakil Rektor. Kami silakan. Wakil Rektor 2 Bayan, kami ingin mempersembahkan karya kami dari Cohort 5 untuk Unhan dan untuk teman-teman cohort berikutnya. Kami ingin memulai tradisi, Pak, bahwa alumni harus lulus mentransfer knowledge kepada Unhan dan kepada adik-adik semuanya. Dan ini kami buat dengan perjuangan keras dan amanat sebenarnya dari penutupan Juklak yang Bapak Sipwe buat waktu itu, yang di situ mengisyaratkan bahwa ini harus disempurnakan terus. Dan dari 2011, maka 3 tahun kemudian 2014 kami sekarang berhasil alhamdulillah menyempurnakannya dengan segala daya upaya. Ini pun sudah karya baik dari teman-teman semuanya yang belum sempat melihat karya kita semuanya, teman-teman semuanya, dan kita akan serahkan kepada Unhan melalui Bapak Wakil Rektor. Untuk yang sekitar itu sama skrip.
perlu sampai sistem. Tinggal ini sekali kan tinggal disahkan. Ini kan tinggal disahkan. Nanti kita review lagi. Iya. Padahal udah diingat ada sesuatu yang akan diberikan oleh alumnus untuk lembaga. Jadi kami sangat menghargai apa yang sudah dibuat upaya dari seluruh mahasiswa. Mudah-mudahan ini akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan keputusan rektor, peraturan rektor tentang penulisan kompetensi. Kalau memang ini bisa sepenuhnya, sangat bagus sekali. Saya menyadari bahwa beberapa bimbingan tesis yang saya lakukan memang bingung, harus berpedoman kepada peraturan rektor atau mengikuti pola-pola yang umum. Contohnya di bab 4 itu, di sana kan isinya analisis data, itu memang membingungkan sekali. Sehingga begitu bab 4 pasal 41 itu semua sudah menganalisis, padahal itu masih teori menganalisis di sana. Semua temuan-temuan dianalisis, direduksi, display, kemudian diinterpretasikan. Tetapi di sini sudah teori di bab 2 sudah dimainkan. Itu karena salah, kurang tegas, kurang jelas dalam. Mudah-mudahan dengan adanya ini kohort berikutnya akan lebih mudah lah. Termasuk para pembimbing juga mudah mengarahkan. Sekali lagi terima kasih atas segala upayanya untuk mendorong lembaga menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk mahasiswa berikutnya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Wakil Rektor? Ada dua lagi. Sebelum selesai Bapak, mohon tetap untuk berada di depan. Yang kedua mengenai website tadi sudah kita publish, isinya sedang kita sempurnakan dan mudah-mudahan Tuhan pertama kalinya bisa mempunyai ikatan alumni dan itu kami serahkan kepada pihak rektorat untuk menindaklanjuti bagaimana akan mengembangkan ikatan alumni ini. Kami menyadari tidak ada universitas yang kuat tanpa ada alumni yang kuat, Pak. Jadi kita memulai di tahun yang kelima ini dan mudah-mudahan itu akan bisa diikuti juga oleh prodi lainnya dan kita bisa maju bersama, Pak. Amin. Terakhir sebagai simbolik, kami memberikan buku kenangan dan paduikum kegiatan kohort 5 dalam bentuk CD dan nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Mohon diterima, Pak. Terima kasih. Sekali lagi, Pak. Nanti ada tambahan. Itu terus mau. Oke lagi satu. Iya,